Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Disampaikan oleh Nurlela, CGP Angkatan 1, SMP Negeri 1 Pleret, Kabupaten Cirebon. Filosofi Patrap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Filosofi Patrap Triloka ini mencakup Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, maksudnya di depan pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan contoh atau teladan. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, hendaknya keputusan itu dibuat melalui proses analisis menggunakan prinsip tertentu dan menggunakan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi teladan bagi murid-murid di kelas maupun warga sekolah. Ing Madyo Mangun Karso, maksudnya seorang pemimpin pembelajaran ketika berada di tengah harus mampu membangun karsa, kemauan atau semangat murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan hendaknya dapat bekerja sama dengan murid sehingga dapat membangkitkan semangat murid untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Tutwuri Handayani, maksudnya seorang pemimpin pembelajaran ketika berada di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, hendaknya keputusan itu dapat memberikan dorongan kepada murid-muridnya baik fisik maupun moral untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pengaruh nilai-nilai terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita yakini tentu saja akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Ketika kita meyakini nilai-nilai ajaran agama yang kita anut, maka tentu saja kita sebagai pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinannya. Misalnya memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Secara sadar, kita meyakini bahwa keputusan yang dibuat akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita menjunjung idealisme sebagai pemimpin pembelajaran, maka tentu keputusan yang kita ambil adalah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bukan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Pendampingan dengan sesi coaching dan pengambilan keputusan. Pada saat pendampingan dengan pendamping, dilakukan sesi coaching antara pendamping sebagai coach dan CGP sebagai coachee. Sesi ini sangat membantu CGP sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Pada saat coaching inilah digali potensi-potensi yang ada pada CGP dan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapinya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang efektif sebagai solusinya. Tentu saja, solusi atau keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menumbuh kembangkan potensi murid secara maksimal. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika. Pembahasan studi kasus yang dilakukan oleh pemimpin pembelajaran sebelum menggunakan paradigma dilema etika. Terlebih dahulu, kasus dibedakan apakah kasus tersebut termasuk bujukan moral atau dilema etika. Apa perbedaan antara keduanya? Dilema etika adalah jika yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan
secara moral benar tetapi bertentangan. Adapun bujukan moral adalah sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pengambilan keputusan yang tepat dengan paradigma dilema etika. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan paradigma dilema etika, di mana kasus dikategorikan terlebih dahulu sebagai berikut. 1. Apakah termasuk dilema antara individu lawan masyarakat? Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema. Prinsip ini seringkali membantu kita dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. 9. Langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adapun dalam pengambilan keputusan, setidaknya ada 9 langkah untuk memandu kita dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan-kesulitan untuk menjalankan pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang tepat pada sebuah kasus yaitu 1. Adanya budaya lingkungan setempat yang kuat. Kedua, perbedaan pola berpikir. Ketiga, skala prioritas. Dan yang keempat, kondisi sosial ekonomi yang sering membuat kita iba. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya budaya yang positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang telah tertanam akan mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan, sehingga merdeka belajar pun terwujud. Dengan merdeka belajar, maka murid akan tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Pengaruh pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan terhadap masa depan murid. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran jelas berpengaruh pada masa depan murid. Bob Talbert mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Maksudnya, kita hendaknya tidak sekadar mengajarkan teori, konsep, atau angka-angka untuk kecerdasan otak anak. Akan tetapi, hendaknya mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik, yang lebih bermakna
agar kelak anak memiliki kecerdasan sosial, emosional, dan spiritual yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya. Simpulan terakhir, guru sebagai pemimpin pembelajaran merupakan sentra pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat harus berpegang teguh pada nilai-nilai. Keputusan yang efektif akan menciptakan budaya positif. Budaya positif akan mewujudkan visi misi sekolah dan terciptanya pembelajaran yang berorientasi pada murid, merdeka belajar, dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berorientasi pada murid sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apalagi jika pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Proses coaching akan sangat membantu dalam mengeksplorasi semua potensi murid sehingga murid dapat tumbuh kembang secara maksimal dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.